Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Lutbira, NPM 1813100025. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah mencarikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang digunakan untuk pemecahan jawaban terhadap permasalahan itu dapat bersifat abstrak dan umumnya sebagaimana hanya dalam peneliti dasar basic research dan dapat spesifik seperti biasanya ditemui pada peneliti terapan applied research. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pemberian data atau informasi. Penelitian ini bertugas untuk mendeskripsikan gejala dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Perlu memperhatikan dan penanggulannya. Gejala yang terjadi itu ada yang besar dan ada pula yang kecil. Kalau dilihat dari segi perkembangan untuk masa datang, perlu mendapatkan perhatian segera. Yang kedua, menjelaskan latar belakang serta tentang kejadian suatu peristiwa atau fenomena. Peneliti ini tugasnya menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas, dapat dilihat dari hubungan suatu dengan hubungan yang lain. Yang ketiga, menyusun sebuah teori baru memakan waktu yang cukup panjang karena akan menyangkut pembangkau dalam berbagai instrumen, prosedur maupun populasi dan sampel. Yang keempat, meramalkan, mengestimasi dan memproyeksi, yaitu suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang diketahui dan dikumpulkan informasi yang sangat berarti dalam memperkirakan kemungkinan yang terjadi untuk masa berikutnya. Dengan melakukan penelitian dikumpulkan data untuk meramalkan beberapa atau situasi masa yang akan datang. Yang kelima, mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang sedang terjadi. Melalui peneliti juga dapat dikendalikan peristiwa maupun gejala. Dalam rancangan adalah membuat tindakan pengendalian pada variabel yang lain mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur penelitian. Untuk mendapatkan dan melakukan penelitian dengan baik, peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur peneliti. Unsur-unsur yang menjadi dasar peneliti ilmiah ini adalah konsep, proposi, teori, variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Yang pertama, konsep. Konsep adalah unsur peneliti yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Misalnya, untuk menggambarkan kapasitas reproduksi manusia dikenal konsep fertilitas, fertility, dan perkuditas, perkuditi. Untuk menggambar penduduk dikenal konsep migrasi dan mobilitas. Yang kedua, konsep adalah unsur peneliti yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Misalnya, konsep perilaku memilih dipakai untuk menerangkan fenomena memilih pekerjaan, tempat tinggal, memilih anak. Dalam konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep kepada realitas, semakin mudah konsep tersebut diukur banyak. Yang kedua, proposisi. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dan dari realita yang dapat diuji kebenarannya. Hipotesis adalah proposi yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Hipotesa adalah yang dirumuskan untuk pengujian empiris. Dalil hukum adalah jenis proposi yang mempunyai jangkauan skop yang lebih luas dan telah mendapatkan banyak dukungan empiris. Dalam ilmu sosial, proposi biasanya adalah pernyataan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Yang ketiga, teori. Teori yaitu pokok untuk menyatukan hubungan sistematis antara fenomena dan sosial maupun alami yang hendak diteliti adalah teori rangkaian yang logis dari satu proposisi atau lebih. Teori merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi, pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Proposisi misalnya menunjukkan bahwa penerimaan kontrasepsi modern dijadikan lebih abstrak dengan mengubah konsep tersebut menjadi inovasi sosial dan persepsi tentang nilai anak dijadikan persepsi tentang inovasi tersebut. Atau kalau disajikan secara lebih abstrak, kita dapat merumuskan teori
perilaku adalah fungsi dan sikap. Yang keempat, variabel. Variabel yaitu konsep yang mempunyai variasi nilai, jadi konsep badan bukan variabel, karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi. Variabel karena memiliki nilai yang berbeda, karena variabel mempunyai nilai yaitu laki-laki dan wanita, umur, pendidik, status perkawinan, jumlah anak, status pemilikan tanah, paredenan, semuanya adalah variabel. Yang kelima, hipotesis. Hipotesis tujuan penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk hipotesis yang merupakan suatu unsur peneliti yang amat penting. Hipotesa adalah kesimpulan sementara atau proposi tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang baik harus memenuhi kriteria, yaitu 1. Hipotesa harus menggambarkan hubungan antara variabel-variabel, dan yang kedua, hipotesa harus memberikan petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Yang keenam, definisi operasional. Definisi operasional adalah salah satu unsur yang membantu komunikasi antara peneliti. Adalah definisi operasional yaitu merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu peneliti, seseorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Di bawah ini diberikan contoh dari definisi operasional. Definisi garis kemiskinan poverty line. Dalam peneliti ini dipakai ukuran garis kemiskinan yang dikembangkan oleh Sanjoyo IPB. Yang tergolong miskin adalah mereka yang mempunyai tingkat pengeluaran senilai kurang dari 320 kg beras per kapita per tahun di pedesaan dan kurang dari 480 kg per kapita per tahun di perkotaan. Definisi pasangan usia subur PUS adalah pasangan berstatus kawin berusia antara 15 sampai 44 tahun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dan unsur-unsur dari penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.